Baik, selamat siang Ibu dosen dan juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai neraca LPD. Namun sebelum itu ada baiknya kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Agus Agung Indah Kartika Dewi dengan NIM akhir 203. Perkenalkan, saya Niputu Lisyanartika Putri dengan akhiran NIM 181. Perkenalkan, saya Nimade Anggita Yopsari dengan NIM akhir 202. Baik, untuk materi pertama, yaitu mengenai pengertian neraca. Nah, neraca itu merupakan suatu laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan sebuah entitas pada waktu tertentu di mana neraca ini mencakup aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, neraca ini memastikan bahwa jumlah aset tersebut sama dengan total kewajiban dan juga ekuitasnya di mana rumus neraca sendiri itu adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Nah, neraca ini terdiri dari dua sisi utama, di mana yang di sisi kiri yaitu aset, di mana aset tersebut menyertakan semua kepemilikan dan juga hak milik yang dimiliki oleh entitas seperti kas, piutang, investasi, dan properti fisik seperti tanah dan juga bangunan. Lalu untuk yang di sisi sebelah kanan, di mana yang pertama itu ada kewajiban atau liabilitas, di mana kewajiban tersebut mencakup semua kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh entitas seperti misalnya hutang dagang, utang bank, atau kewajiban lainnya. Lalu, pada sisi sebelah kanan yang kedua yaitu ada ekuitas, di mana ekuitas ini termasuk investasi pemilik dan juga laba atau rugi yang dihasilkan dari operasi bisnis. Nah, ekuitas ini juga dapat mencakup saham pemilik atau pemegang saham. Lalu total aset dalam neraca ini selalu menunjukkan total yang sama dengan kewajiban dan juga ekuitas. Nah, neraca ini sendiri membantu menunjukkan seberapa banyak aset yang dimiliki dan juga utang yang harus dibayar. Pada laporan neraca ini penting bagi pemilik bisnis, investor, dan juga kreditur untuk memahami kondisi keuangan perusahaan termasuk likuiditas, kemampuan membayar utang, dan juga kestabilan keuangannya. Lalu selanjutnya yaitu ada pos-pos neraca LPD. Nah, LPD ini memiliki kemiripan teknis dengan bank di mana terutama dalam aspek pasifa dan juga aktiva neracanya di mana pada sisi pasifa LPD memiliki uang titipan dari masyarakat anggotanya yang sebenarnya merupakan hutang bagi LPD. Nah, di sisi lainnya pada sisi aktiva neraca LPD itu mencakup piutang yang dimiliki LPD terhadap anggotanya seperti misalnya seperti halnya pada bank, modal LPD itu cenderung relatif kecil dibandingkan dengan dana titipan yang diberikan oleh anggotanya. Nah, pada sisi pasifa, LPD ini dapat menghadapi risiko likuiditas ketika anggota tersebut secara tiba-tiba menarik dana dalam jumlah yang melebihi persediaan uang tunai yang dimiliki oleh LPD pada saat itu. Sementara itu, pada sisi aktiva, neraca LPD itu juga rentan terhadap risiko kredit yang dapat berakibat fatal jika uang yang dipinjamkan kepada anggotanya itu tidak dibayarkan kembali tepat waktu. Baik di sini ada eh, pos neraca LPD bagian aktiva di mana yang pertama itu ada kas, yang kedua itu antar bank aktiva, yang ketiga itu pinjaman di mana pinjaman di sini ada dua yaitu pinjaman yang diberikan dan juga cadangan piutang ragu-ragu. Lalu yang keempat itu ada aktiva tetap dan inventaris di mana di sini ada harga perolehan dan juga akumulasi penyusutannya dan yang terakhir itu adalah rupa-rupa aktiva. Lalu untuk pos neraca LPD bagian pasifa di sini ada yang pertama itu adalah tabungan, yang kedua adalah simpanan berjangka, yang ketiga itu antar bank pasifa, yang keempat pinjaman yang diterima, yang kelima rupa-rupa pasifa, yang keenam modal, di mana modal ini ada modal disetor dan juga modal donasi. Lalu yang keenam itu ada cadangan, yang ketujuh itu ada laba atau rugi. Lalu selanjutnya di sini ada aktiva di mana ada bagian-bagian aktiva di mana bagian yang pertama itu ada kas, yang kedua antar bank aktiva, eh, lalu yang ketiga itu ada
pinjaman, dan yang keempat itu ada aktiva tetap dan inventaris. Lalu di sini yang pertama itu ada bagian kas, di mana kas dalam neraca LPD ini merupakan uang tunai yang dimiliki baik berupa uang kertas maupun logam yang digunakan untuk mendukung transaksi seperti pinjaman, pembayaran bunga, dan operasional. Nah, eh, kas ini mencerminkan likuiditas LPD dan penting untuk memastikan lembaga bisa memenuhi kewajiban keuangannya, di mana oleh karena itu pengelolaan kas yang baik itu sangat penting untuk kelancaran dan juga stabilitas LPD. Lalu yang kedua itu ada antar bank aktiva, di mana antar bank aktiva ini diisi dengan bank atau antar bank aktiva, yaitu semua jenis simpanan atau tagihan LPD pelapor seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan. Nah, di mana saldo rekening ini itu tidak boleh dikompensasikan dengan saldo rekening-rekening simpanan dan tagihan LPD atau bank lain kepada LPD pelapor. Lalu selanjutnya itu ada aktiva pinjaman, di mana pinjaman yang pertama ini adalah pinjaman yang diberikan, di mana pinjaman yang diberikan ini diisi dengan pinjaman yang diberikan pada nasabah, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, di mana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya itu setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga tertentu. Lalu di sini terdapat penggolongan kolektibilitas pinjaman, di mana ada pinjaman lancar, di mana pinjaman tersebut dianggap lancar apabila yang pertama itu tidak ada tunggakan angsuran pokok atau bunga, dan yang kedua itu ada angsuran pokok tetapi eh, angsuran pokok tersebut tidak lebih dari 1 bulan untuk pinjaman dengan angsuran kurang dari 1 bulan. Lalu tidak lebih dari 3 bulan dengan untuk pinjaman dengan angsuran 2 sampai 3 bulan, dan tidak lebih dari 6 bulan untuk pinjaman dengan angsuran 4 bulan atau lebih. Lalu yang ketiga itu ada tunggakan bunga, tetapi tidak lebih dari 1 bulan untuk pinjaman dengan angsuran kurang dari 1 bulan, dan tidak lebih dari 3 bulan untuk pinjaman dengan angsuran lebih dari 1 bulan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai aset tidak lancar, di mana suatu pinjaman itu digolongkan eh, sebagai suatu aset tidak lancar apabila memenuhi kriteria di bawah ini, yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan dari pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 2 bulan atau 3 bulan, atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pinjaman yang angsurannya ditetapkan 6 bulan atau lebih. Lalu selanjutnya itu juga terdapat tunggakan bunga yang dimana melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan, atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Lalu selanjutnya di sini ada pinjaman yang diberikan yang dikategorikan sebagai diragukan, di mana suatu pinjaman itu digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan juga kurang lancar seperti di sebelumnya, tetapi berdasarkan penilaian itu dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu pinjaman masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang debitur, atau pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur. Lalu selanjutnya di sini terdapat pinjaman yang diberikan yang digolongkan macet.
yaitu apabila yang pertama tidak memenuhi kriteria lancar atau kurang lancar, lalu yang kedua yaitu memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan pinjaman, dan yang terakhir yaitu pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada lembaga atau badan yang berhak menangani pinjaman macet. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai cadangan piutang ragu-ragu. Pada cadangan piutang utang ragu-ragu ini diisi dengan cadangan pinjaman atau piutang ragu-ragu, yaitu cadangan yang dibentuk untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai dari tidak didapat diterimanya kembali sebagian atau seluruh pinjaman yang diberikan dan juga disajikan sebagai pos pengurang pinjaman yang diberikan, di mana pembentukan CPRR itu dilakukan setiap akhir tahun. Kewajiban LPD ini untuk membentuk cadangan kerugian aktiva produktif atau cadangan piutang ragu-ragu adalah sebesar 0,5% dari aktiva produktif. Selanjutnya yaitu aktiva tetap dan inventaris. Di mana pada pembelian aktiva tetap dilakukan oleh LPD yang harus mendapatkan persetujuan dari badan pembina, yaitu pembelian barang habis pakai seperti kertas dan alat tulis, biaya perbaikan ataupun pemeliharaan yang langsung dicatat sebagai biaya. Yaitu pembelian aktiva baru itu akan dicatat sebagai aktiva tetap apabila harganya di atas 100.000 atau lebih. Untuk pembelian di bawah ini dibebankan sebagai biaya. Untuk selanjutnya yaitu terdapat masih di bagian materi aktiva tetap dan inventaris. Jadi untuk mengontrol aktiva tetap, petugas LPD dapat membuat daftar aktiva tetap. Yang pertama yaitu dengan harga perolehan, yaitu diisi dengan aktiva tetap, yaitu harga perolehan atau nilai revaluasi masing-masing dari tanah, gedung kantor, rumah, dan perabot milik LPD, termasuk pula ke dalam pos ini biaya-biaya yang dikeluarkan untuk yang pertama yaitu ada pembangunan gedung dalam penyelesaian, yang kedua yaitu mengubah bentuk, menambah ataupun memperbaiki serta mengganti. Lalu selanjutnya yaitu terdapat akumulasi penyusutan di mana aktiva tetap itu disusukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam ketentuan ini, aktiva tetap dibagi dalam 4 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang pertama antara lain terdiri atas meja, kursi, bangku, dan lemari dari kayu dan sepeda motor. Lalu untuk golongan kedua itu terdiri atas meja, kursi, dan lemari dari logam, kipas angin, mesin tik, mesin hitung, dan juga pengeras suara. Lalu untuk golongan yang ketiga tidak berlaku di LPD, sedangkan yang terakhir yaitu golongan bangunan dan tanah. Untuk penyusutan golongan 1 dan 2 dihitung pada akhir tahun sebesar 50% dan 25% dari nilai buku. Nilai buku ini adalah harga perolehan yang dikurangi penyusutan yang telah dilakukan di masa lalu. Jadi penyusutan bangunan itu dihitung 5% dari harga perolehannya. Untuk selanjutnya terdapat rupa-rupa aktiva, di mana rupa-rupa aktiva atau aktiva lain-lain yaitu saldo rekening-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau satu pos 1 sampai 9 yang sebelumnya. Misalnya persediaan barang yang merupakan objek penyusutan seperti persediaan kertas dan juga formulir, pembebanan sementara dan angsuran pajak selama masa pajak jika dibukukan sebagai uang muka pajak. Selanjutnya yaitu di sini terdapat pasifa. Pasifa ini terdiri atas hutang atau kewajiban LPD kepada nasabah dan juga pihak ketiga lainnya serta modal sendiri. Untuk yang pasifa yang pertama yaitu terdapat tabungan. Jadi dengan adanya berbagai deregulasi terhadap LPD itu menyebabkan semua LPD memiliki berbagai jenis produk tabungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa adanya persetujuan dari Bank Indonesia seperti tabungan harian, adanya penarikan undian berhadiah, kemudahan untuk menyetor maupun menarik dana, serta berbagai fasilitas lainnya.
Untuk yang kedua itu ada simpanan berjangka, yaitu diisi dengan simpanan berjangka atau deposito yang merupakan yaitu deposito berjangka yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian pihak ketiga dengan LPD. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Bagian pasifa yang ketiga yaitu ada antar bank pasifa, di mana itu diisi dengan antar bank pasifa, yaitu semua jenis kewajiban BPR pelapor kepada bank atau BPR pelapor lainnya, seperti deposito berjangka, pinjaman yang diterima. Ini digunakan untuk mencatat kewajiban yang timbul dari aktivitas antar bank, baik dalam bentuk pinjaman ataupun simpanan. Yang keempat itu ada pinjaman yang diterima. Ini diisi dengan pinjaman yang diterima atau pinjaman dari luar, yaitu pinjaman yang diterima dari pihak ketiga bukan bank atau LPD yang jangka waktunya lebih dari 15 hari. Yang kelima itu ada rupa pasifa, yaitu diisi dengan rupa pasifa atau kewajiban lain atau hutang, yaitu saldo rekening pasifa lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu pos sampai dengan 8 pos. Di mana misalnya itu bunga simpanan berjangka yang belum dibayarkan. Nah, di mana ini berfungsi sebagai akun-akun lain-lain yang digunakan untuk mencatat kewajiban yang tidak masuk ke dalam kategori utama sehingga tetap dapat dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan. Yang keenam itu ada modal, yaitu modal distor, yaitu modal yang berasal dari berbagai sumber, baik dari pemerintah daerah, desa adat, atau kontribusi masyarakat. Seperti penyertaan modal Pemda tingkat 1 pada LPD dalam bentuk penyisihan dana APBD, penyertaan modal Pemda tingkat 2 kalau ada. Selain itu, modal LPD dapat berupa swadaya masyarakat dan penambahan modal dari desa adat. Nah, di mana model ini menjadi dasar operasional dan juga cadangan BPR atau LPD dalam menjalankan usahanya dan mencerminkan kepemilikan atau ekuitas dalam BPR atau LPD. Bisa di next. Selanjutnya, yang ketujuh ada cadangan. Ini diisi dengan cadangan modal atau cadangan umum dan cadangan khusus, yaitu cadangan-cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan keputusan pemilih atau rapat pemegang saham LPD pelapor sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di mana pos ini terdiri dari yang pertama itu ada cadangan umum yang besarnya 60% dari laba bersih LPD. Ini digunakan sebagai tambahan modal LPD. Yang kedua, itu ada dana pembangunan desa adat yang besarnya itu 20% dari laba bersih LPD. Ini digunakan atau dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur kegiatan adat atau kebutuhan lain di desa adat yang menjadi wilayah operasional LPD. Yang ketiga itu adalah jasa produksi yang besarnya 10% dari laba bersih LPD. Ini diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan atau pelaksanaan operasional LPD sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Yang selanjutnya itu ada dana pembinaan LPD yang besarnya 5% dari laba bersih LPD. Ini digunakan untuk pembinaan dan juga pengembangan kapasitas LPD seperti pelatihan, pembaruan sistem atau kegiatan peningkatan kualitas layanan. Dan yang terakhir ada dana sosial yang besarnya 5% dari laba bersih LPD. Ini digunakan untuk kegiatan sosial seperti bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan pendidikan atau kegiatan sosial lainnya. Dan yang ke-8 itu adalah laba atau rugi. Yang dimaksud ke dalam pos ini adalah selisih antara rekening-rekening pendapatan dengan rekening-rekening biaya tahun berjalan ditambah atau dikurangi dengan saldo laba atau rugi tahun yang lalu. Pos ini terdiri dari laba, yang dimana laba bersih yang diperoleh yang belum ditetapkan penggunaannya, dan juga rugi, yaitu kerugian yang diderita hingga periode bersangkutan. Bisa di next. Selanjutnya itu ada jenis-jenis neraca LPD, itu ada dua. Dimana yang pertama ada neraca percobaan. Nah, neraca percobaan ini juga dikenal sebagai trial balance atau adalah suatu laporan yang berisi kumpulan perkiraan buku besar total beserta total debit dan juga kreditnya. Nah, proses pembuatan neraca percobaan ini bersifat periodik dan bisa dilakukan setiap bulan atau dalam rentang waktu hingga 12 bulan, yang setara dengan 1 tahun. Di mana tujuan utama dari neraca percobaan adalah untuk mengevaluasi keseimbangan antara jumlah debit dan juga kredit yang tercatat dalam buku besar suatu entitas. Neraca percobaan ini penting untuk mendeteksi ketidakseimbangan antara total debit dan juga kredit dalam buku besar, yang mengindikasikan bahwa kesalahan pencatatan itu
ada, yaitu bisa aja salah input atau transaksi yang terlewat. Nah, jika ketidakseimbangan ini ditemukan, maka langkah awalnya adalah kita bisa memeriksa buku jurnal untuk mengidentifikasi dan memeriksa kesalahan. Dengan demikian, neraca percobaan itu berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa akurasi dan juga keseimbangan pencatatan keuangan. Jenis yang kedua itu ada neraca saldo, yaitu merupakan daftar yang digunakan untuk mencatat selisih antara total debit dengan kredit yang terdapat dalam neraca percobaan. Proses penyusunan neraca saldo ini biasanya dilakukan setelah neraca percobaan itu selesai disusun. Neraca saldo ini memiliki peran penting dalam menyajikan informasi lebih rinci mengenai posisi keuangan suatu entitas. Bisa di next. Ini merupakan contoh neraca LPD, di mana di sini terdapat neraca LPD Desa Adat Sibetan dalam periode 2008 sampai 2010. Nah, akun-akun yang tercantum dalam neraca tersebut, diantaranya yang pertama ada aktiva, ini dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu periodenya saja, di mana yaitu periode 2008. Di mana di sana terdapat yang pertama di aktiva lancar, ada nama rekening, yaitu rekening kas sebesar 64.275.050 rupiah. Lalu ada tabungan sebesar 2.900.000, seharusnya itu 2.968.615.545 rupiah. Maaf ada kesalahan penulisan. Lalu ada pinjaman yang diterima itu ada tiga, yaitu ada pinjaman bulanan sebesar 9.503.969.375 rupiah. Lalu ada pinjaman harian sebesar 3.174.500 rupiah. Lalu ada pinjaman rekening koran, yaitu sebesar 625.525.880 rupiah. Dan juga ada cadangan piutang ragu-ragu sebesar 276.649.529 rupiah. Lalu didapat jumlah aktiva lancar itu 12.996.910.821 rupiah. Itu didapat dari penjumlahan kas ditambah tabungan, ditambah deposito dan juga pinjaman yang diberikan lalu dikurangi cadangan piutang ragu-ragu. Di mana cadangan piutang ragu-ragu ini dikurangi dalam neraca karena fungsinya sebagai akun kontra untuk mengurangi nilai piutang. Lalu ada aktiva tetap, di mana nama rekeningnya itu yang pertama ada aktiva tetap atau gedung sebesar 398.136.850 rupiah. Lalu ada harga perolehan sebesar 231.495.950 rupiah. Lalu ada akumulasi penyusutan aktiva tetap atau gedung sebesar 188.810.908 rupiah. Lalu didapat jumlah aktiva tetapnya itu sebesar 440.821.892 rupiah. Jadi itu didapat dari penjumlahan aktiva tetap atau gedung ditambah harga perolehan lalu dikurangin akumulasi penyusutan aktiva tetap atau gedung. Jadi untuk jumlah total aktiva pada periode 2008 itu adalah 13 miliar 437.732.713 rupiah. Itu didapat dari penjumlahan jumlah aktiva lancar ditambah jumlah aktiva tetap. Bisa di next. Lalu di sini ada pasiva, di mana ada kewajiban juga modal. Nah, untuk nama rekening kewajiban, yang pertama ada tabungan wajib itu sebesar 85.298.750 rupiah. Lalu ada tabungan sukarela sebesar 7.353.385.548 rupiah. Lalu ada tabungan berjangka sebesar 3.298.300.000. Lalu didapat jumlah kewajiban dari total jumlah kewajiban yaitu 10.736.984.298 rupiah. Itu didapat dari penjumlahan semua kewajiban dari tabungan wajib, tabungan sukarela dan juga tabungan berjangka. Dan yang terakhir itu ada modal, di mana rekening-rekening yang tercantum itu yang pertama ada modal di setor itu sebesar 4.500.000. Lalu ada modal donasi sebesar 42.146.400. Lalu ada cadangan umum sebesar 1.799.466.588 rupiah. Lalu juga ada cadangan tujuan atau cadangan khusus itu sebesar 241.374.117 rupiah. Dan juga laba sebesar 613.261.310 rupiah. Lalu dapat jumlah modal dari total semua dari modal di setor hingga laba itu didapat 2.774.8
415 rupiah. Lalu didapat jumlah pasifanya yaitu jumlah total kewajiban ditambah dengan jumlah modal itu sebesar 13.437.732.000 dan 713 rupiah. Ini seimbang atau balance dengan jumlah total aktifanya. Baik, eh, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Eh, Kami tutup dengan terima kasih.